Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam satu pembahasan dari satu buku yang sangat menarik, yaitu buku Kemenangan Akhir, yang saya akan bawakan pada bab yang kedua, yang diberi judul Penganiayaan pada Abad Permulaan. Bersama saya, Pendeta Feridolf Jamihai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan kepada murid-muridnya mengenai nasib kota Yerusalem dan pemandangan tentang kedatangannya yang kedua kali. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dari atas Bukit Zaitun ketika Yesus mau naik ke sorga, Juru Selamat telah melihat badai yang akan menimpa jemaat kerasulan. Ia juga meramalkan pengalaman umatnya mulai dari waktu ia diangkat sampai nanti Yesus kembali di dalam kuasa dan kemuliaan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata Kristus telah melihat betapa ganasnya, betapa mengerikan peristiwa yang akan dihadapi oleh pengikut-pengikutnya. Dia melihat dengan kuasanya di masa-masa kegelapan, masa penganiayaan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, pengikut Kristus harus menjalani jalan penghinaan, celaan, penderitaan yang sama sekali mereka telah dijalani oleh Tuhan mereka. Kebencian yang ditimbulkan terhadap penebus dunia ini akan ditunjukkan kepada semua yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Kekafiran melihat jika Injil menang, maka kuil-kuil, mesbah-mesbah penyembahan berhala mereka akan dimusnahkan. Itu pemikiran mereka. Oleh sebab itu, mereka memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan orang Kristen. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, api penganiayaan telah disulut dan orang-orang Kristen telah dirampas harta milik mereka dan diusir dari rumah mereka, diperlakukan dengan tidak semena-mena. Ibrani pasal 10 ayat 32, firman Tuhan katakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sejarah ini. Sejarah mencatat ada yang diejek, ada yang didera, dibelenggu dan dipenjarakan. Banyak yang memeteraikan kesaksian tentang Juru Selamat mereka dengan darahnya sendiri dan dibantai tanpa belas kasihan. Mereka mati martir bagi Tuhan mereka. Permulaan penganiayaan telah disulut ketika munculnya zaman Kaisar Nero. Pada waktu itu Rasul Paulus mati syahid dan berlangsung terus dengan semakin kejam selama beberapa abad kemudian. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen dituduh dengan kejam, dengan tuduhan-tuduhan. Mereka lah penyebab bencana seperti kelaparan, ada wabah, ada gempa bumi. Oh, itu orang Kristen penyebabnya. Saudara-saudara, betapa mengenaskan. Mereka lah menjadi sasaran tuduhan-tuduhan palsu, seperti memberontak melawan kerajaan. Mereka adalah musuh agama. Wabah yang dihadapi, yang melanda masyarakat adalah penyebabnya oleh karena orang-orang Kristen ini.
banyak yang dilemparkan ke mulut binatang buas atau dibakar hidup-hidup di amfiteater. Itu adalah salah satu tempat arena di mana stadion itu dipenuhi dengan banyak masyarakat. Sebagian disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar, lalu dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing yang ganas. Aduh, betapa saudaraku mengerikan peristiwa itu. Hukuman mereka sering dibuat menjadi hiburan utama pada pesta-pesta umum, dan banyak orang berjubel menikmati tontonan itu, dan mereka tertawa, mereka senang, mereka bertepuk tangan menyaksikan korban yang sedang menderita, yang dihadapi maut di hadapan mereka. Mereka tertawa, padahal semua adalah para martir yang mati oleh karena iman mereka. Kemana mereka mencari perlindungan? Mereka diburu seperti mangsa yang dikejar binatang buas. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mereka terpaksa mencari persembunyian di tempat-tempat terpencil yang tidak ada penghuni. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di gua-gua dan di celah-celah gunung batu. Saudara-saudara sekalian, dalam kekurangan, di dalam kesesakan, siksaan terus mereka hadapi. Saudara-saudara sekalian, katakom atau kuburan bawah tanah telah dimanfaatkan menjadi tempat persembunyian beribu-ribu orang percaya. Mereka di bawah bukit luar kota Roma. Di situ ada terowongan panjang telah digali di sana sebagai tempat persembunyian mereka. Kesanalah mereka akan lari ketika mereka dikejar dan dituduh dengan semena-mena untuk dibunuh. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun menghadapi penganiayaan yang paling kejam ini, saksi-saksi Kristus ini tetap memelihara iman mereka, dan mereka tidak tercemar oleh dosa. Meskipun jauh dari segala kesenangan, ditutupi dari sinar matahari, tinggal di dalam gelap di dalam tanah, mereka tidak mengeluh sedikit pun, saudara-saudara. Dengan kata-kata iman, ketabahan, dan pengharapan, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka mengingat kata-kata guru besar mereka yang bila mana dianiaya demi Kristus akan sangat bersukacita, karena besarlah upah mereka di sorga. Karena demikianlah juga nabi-nabi dianiaya sebelum mereka, seperti yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 25. Mereka merasa bersukacita karena mereka dianggap layak menderita demi kebenaran. Dan nyanyian kemenangan berkumandang naik dalam api yang mengamuk ketika terbakar, sementara suara mereka masih dapat dikumandangkan. Mereka memuliakan Tuhan tanpa melihat musibah yang membawa kematian yang mereka alami. Nah pemirsa, kita akan sambung kembali, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini setelah pesan berikut ini. Nah saudara, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai penganiayaan yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di abad permulaan, yaitu zaman jemaat kerasulan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat bergabung. Saudara sekalian, penganiayaan yang menimpa umat Tuhan pada zaman abad pertama
tidak menyebabkan gereja ini habis, tidak menyebabkan umatnya lenyap, tidak ada pengikut Kristus. Itu sebabnya sia-sia usaha setan untuk menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pekerjaan ini semakin maju terus dengan mantap. Ada seorang Kristen dalam pembelaannya, dia berkata kepada penguasa kafir yang menganiayanya. Dia katakan demikian, engkau boleh membunuh kami, engkau boleh menyiksa kami, engkau boleh menghukum kami, dan kami mati. Ketidakadilan adalah bukti bahwa kami tidak bersalah. Semua itu menjadi undangan kuat memanggil orang-orang lain kepada keyakinan ini, sehingga engkau babat semakin banyak, kami semakin bertumbuh, dan darah orang-orang Kristen ini ialah benih. Betapa indah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penderitaan yang mereka tanggung telah membuat orang-orang Kristen semakin dekat kepada satu sama lain, terlebih kepada penebus mereka. Teladan kehidupan mereka dan sikap mereka menghadapi kematian telah menjadi kesaksian abadi bagi kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa diharapkan bahwa pengikut setan ada yang meninggalkan tugas mereka dan bergabung dengan panji-panji Kristus. Luar biasa, saudara. Banyak yang bertobat oleh karena mereka menyaksikan para martir yang mau mati oleh karena mereka mempertahankan kebenaran. Karena itu, setan menetapkan rencananya untuk berperang lebih keras dan lebih berhasil melawan pemerintahan Allah dengan cara menanamkan panji-panjinya ke dalam jemaat Kristus. Nah pemirsa, sekarang permusuhan itu dilakukan dengan licik dan lebih berbahaya, yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan, tetapi dengan daya tarik kekayaan dan kehormatan duniawi. Coba perhatikan di sana. Itulah cara iblis yang akan dia lakukan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan pada zaman ini. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman Kristen, sebagian saudara. Sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Mereka mengaku menerima Kristus dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, tetapi tidak punya pendirian mengenai dosa dan tidak merasa perlu bertobat dalam perubahan hati yang sejati, dan mengusulkan suatu konsesi supaya semua boleh bersatu dalam landasan iman di dalam Kristus, tetapi jangan korek-korek masalah dosa kesayangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang jemaat dalam bahaya yang sangat mematikan, yaitu kompromi kepada setan. Sebagian lagi setuju menyerah atau memodifikasi sebagian bentuk kepercayaan mereka dan bersatu dengan mereka yang telah menerima sebagian kekristenan itu, dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk pertobatan mereka sepenuhnya. Perhatikan saudara, dengan jubah Kristen yang pura-pura ini, setan berhasil membuat dirinya disenangi oleh jemaat untuk merusak iman mereka dan mengalihkan pikiran mereka dari firman kebenaran kepada tradisi agama yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kebanyakan orang-orang Kristen setuju untuk menurunkan standar moral mereka, sehingga terbentuklah satu persekutuan antara kekristenan
dengan kekafiran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka yang berbakti kepada dewa mengaku bertobat dan dipersatukan dalam gereja sekalipun, mereka masih terus bergantung kepada penyembahan berhala dan hanya menggantikan objek peribadatan mereka kepada patung Kristus, bahkan patung-patung Maria dan orang-orang kudus lainnya hanya digunakan sebagai kedok, padahal penyembahan berhala adalah tujuan iblis untuk dibawa ke sana. Maka agama Kristen telah menjadi rusak dan kehilangan kesucian dan kuasa yang mula-mula. Saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, namun ada sebagian yang tidak disesatkan oleh penipu ini, dan mereka masih setia bertahan kepada pencipta kebenaran itu dan berbakti hanya kepada Dia saja. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Akan ada dua kelompok yang mengatakan dirinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, tetapi di dalamnya ada dua kelompok. Mereka yang mempelajari kehidupan juru selamat dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan mereka serta menyesuaikan kehidupan mereka dengan teladannya. Dan yang kedua, mereka yang lain menghindari kebenaran yang praktis ini dan mudah dimengerti. Kemudian mereka menggunakan cara-cara yang terselubung di dalam ajaran iblis. Bahkan dalam keadaan yang terbaik sekalipun, gereja yang saudara lihat dimanapun, tidak akan ada seluruhnya yang benar, tidak akan ada seluruhnya yang suci, tetapi akan ada yang terselubung di dalam gereja itu, orang-orang yang dipakai sebagai kaki tangan iblis. Saudara-saudara sekalian, dalam pengalaman 12 murid, bukankah satu Yudas telah mengkhianati juru selamat? Juru selamat mengatakan mereka yang dengan sengaja memanjakan diri dalam dosa tidak boleh diterima menjadi anggota jemaat Tuhan. Pengalaman Ananias dan Safira, mereka bertindak sebagai penipu, berpura-pura mengorbankan seluruh uangnya kepada Tuhan, harta mereka, tetapi dengan diam-diam mereka menahan oleh karena keserakahan mereka sendiri. Akhirnya mereka binasa. Setelah melalui pertikaian panjang dan sengit, mereka yang setia, sedikit saudara-saudaraku, memutuskan untuk menghilangkan semua persekutuan mereka dengan gereja-gereja yang hanya menerima sebagian kebenaran Tuhan. Mereka putuskan untuk tidak bergabung, tidak mau melakukan persekutuan dengan gereja yang murtad itu, dan mutlak diperlukan jika mereka mau menerima hanya menuruti firman Allah. Mereka tidak mau toleransi terhadap kesalahan yang fatal seperti itu. Kemudian selama jemaat itu dianiaya dan mereka katakan, kami punya iman, tabiat kami akan semakin suci dan murni di dalam penganiayaan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Pemeliharaan misterius Tuhan yang mengizinkan orang-orang benar menderita dalam penganiayaan di tangan orang-orang jahat telah menyebabkan kebingungan kepada orang-orang yang lemah iman itu. Sebagian mereka yang lemah telah menaruh tidak percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah membuat orang paling jahat memperoleh kemakmuran, sementara orang benar menderita. Sangat bertolak belakang keadilan terjadi, saudara, di atas dunia ini. Namun
Yesus menderita untuk kita lebih daripada seorang pengikutnya. Dia telah menderita lebih daripada itu, saudara. Dia telah mati di salib. Janji firman Allah dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebuah pertanyaan. Rasul Paulus menyatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pertanyaannya, saudara-saudara, lalu mengapa penganiayaan itu tidak nampak seperti tertidur pada zaman sekarang? Umat Kristen bebas hidup zaman sekarang. Sebabnya adalah jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi. Kepelisiran dunia telah diikuti oleh jemaat. Oleh sebab itu, tidak mungkin menimbulkan perlawanan terhadap dunia ini. Mereka serupa dengan dunia. Agama Kristen kini tidak lagi bertabiat yang suci dan murni sebagaimana yang menandai iman Kristen pada zaman Kristus dan zaman Rasul dan zaman jemaat yang mula-mula. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roh kompromi dengan dosa dan kebenaran agung firman Tuhan dianggap tidak berbeda dengan dunia itu. Bila ada kebangunan iman dan kuasa jemaat yang mula-mula itu, maka tentu roh penganiayaan pun akan dibangun, sehingga api penganiayaan itu akan disulut kembali, yang akan memurnikan iman semua umat-umat Tuhan yang mau bergantung di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.